Oke bre, di konten terbaru saya yang benar-benar konten yang benar-benar Daud banget. Ini adalah konten pribadi saya. Ya. Namanya Ngoja. Apa tuh Ngoja? Ngobrol aja. Ini adalah konten yang sedikit membingungkan bagi saya karena ini benar-benar saya pengen ada di sebuah konten yang benar-benar merepresentasikan saya. Jadi bahasanya tuh ya ini mungkin era-era anak-anak YouTube gitu ya. Ya. Jadi ini nggak tahu nih ini jatuhnya di seperti podcast atau wawancara ya nggak tahu lah. Yang pasti ini ngobrol aja, dibimbing saya. Oh pembimbing, memang kayak guru mata pelajaran pembimbing, dosen pembimbing ya. Ya ini saya bersama tangan nih nah, tangan yang MC kayak penari gitu. Selalu masih. Iya. Ya ini bersama salah satu wanita cantik. Dia ini adalah salah satu murid saya dulu di kelas film. Sekarang dulu nakal banget, playgirl. Tapi satu yang perlu dicatat, dia orang yang sangat berprestasi. Sering ranking 1, 2, dan 3 lah ya. Mananya nggak pernah ranking 1 kan? Nggak pernah ranking 2. Kenapa kamu? Oh, karena dia pengen selalu jadi yang kedua mungkin ya. Mau jadi yang ke-1. Nggak mau jadi ke-1. Karena kalau yang ke-1 bisa jadi kedua. Iya. Tapi kedua belum tentu bisa masih jadi nggak mungkin ya kan sudah iya, udah pas kan. Nah, jadi dia ini adalah namanya Messi. Ya, jadi bukan kayak lagu kayak denger kayak penyanyi Messi, tahu nggak? Tahu. Kayak apa lagunya? Jumpa Lagi. sudah kayak jadi trigger gitu ya. Jadi Messi ini salah satu murid saya dulu dari kelas 1 SMA, SMA 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Bersama kroni-kroninya lah ya. Apa namanya dulu Kak? Azura. Jadi Azura itu salah satu nama komunitas film di SMA 2. Yang artinya aku juga nggak tahu tuh siapa yang bikin nama Azura itu. Lupa aku. Langit biru Kak? Langit biru ya? Iya. Kayaknya kalian Sinta di atasku sih. Yara gitu ya? Di atasku yang bikin. Kan aku angkatan yang kedua Kak? Kamu angkatan pertama Azura, iya, angkatan yang pertama tuh STSC. Oh, diganti pas. Diganti. Angkatan pertama tuh kayak Madi, iya. Kan nggak? Baru Kamu Nizar. Iya, Nizar tuh angkatan kedua, Nizar baru angkatan kedua. Azura tuh langit biru ya? Iya, langit biru. Bahasa Japanese. Oh iya Kak? Ya kan? Nggak tahu. Dan ya ini Messi ya. Nanti Messi ini adalah sekarang dia kuliah di Universitas Fakultas Kedokteran. Wah, gila anak film jadi calon dokter. Amin. Calon dokter. Dia hadir di episode perdana nih. Ini perdana nih ngobrol aja nih. Tapi nanti selanjutnya kontrak lagi ya. Iya. Konten lagi. Konten lagi. Ya, ini bisa nonton di IGTV. Ya aku agak lebay nggak jadi host ya. Lebay nggak? IGTV-nya siapa nih? IGTV ku pribadi. Bukan di yang satunya. YouTube juga enggak. Jadi ini konten bener-bener konten pribadi. Pengen Daud banget lah. Ya. Jadi sampai mana tadi? Lupa. Jadi dia sekarang bersekolah di di Universitas Mula Warman, di fakultas jurusan ya. Fakultas dulu ya. Fakultas Kedokteran, jurusan kedokteran. Ya kan? Fakultas kuliah di Universitas Mula Warman, jurusan Fakultas Kedokteran. Jurusan dan Fakultas Kedokteran. Prodi Kedokteran Umum. Prodi Kedokteran Umum. Prodi. Ya. Itu apa hubungannya dengan parodi? Beda-beda dikit. Beda dikit ya. Kenapa kok sampai jadi kamu kan kamu ini kan fashionnya tuh ya jauh banget ya. Fashionmu tuh kan anaknya suka difoto. Iya. Anaknya suka difoto, dia suka berbau entertain banget. Jadi kalau dia dihubungin yang begini-begini pasti cepet. Baik itu dihubungin muridku dulu Ejas, siapapun pokoknya seneng dia. Dan dia tuh memancarkan wajah kesenangan, kebahagiaan lah ya. Iya. Kok bisa sekarang keluar jalur masuk di Fakultas Kedokteran? Ya jadi kan
memang sih dari dulu ya wajar lah anak kecil kan pasti cita-citanya pengen ditanya dari dulu dari kecil jadi apa pasti jawabannya tuh jadi dokter. Nah terus pas SMA itu kan lagi mikir nih orang tua juga dukung kayak udah coba aja di kedokteran katanya gitu kan. Tapi sebelum masuk daftar pertama memang nyari dulu yang di swasta. Tapi yang di swasta itu daftarnya bukan kedokteran malah kayak psikolog yang saya cari jurusannya kan. Terus pertama itu tes lewat SNBTN namanya. Nah SN itu dia pakai jalur rapot. Nah terus pakai jalur rapot kan nggak keterima, nggak lulus. Padahal lagi dua terus loh. Ya kan banyak yang lebih pintar. Oh ya, jadi Anda adalah pintar di antara orang-orang yang lebih pintar lagi. Gitu. Berarti bahasanya itu bodoh ya. Ya. Terus habis SN lanjut ke SBM. SBM itu dia tesnya tertulis. Itu semua seluruh Indonesia lah bisa dibilang tes tertulis serentak dalam 1 hari tergantung jurusan yang diambil yang mana. Terus ikut tes itu 1 hari dari jam 8 sampai jam 4 tesnya, tes tertulis. Terus habis itu pas pengumumannya pas saat puasaan. Pas jam-jam sholat tarawih itu. Itu kan mau sholat tarawih itu nggak konsen kan, nunggu hasil dari pengumumannya. Sampai nggak tarawih, bolos gitu loh semalam nyari jaringan karena semuanya buka gitu nah. Jadi jaringannya tuh kayak nggak bisa di login nggak bisa. Terus pas sudah buka ke warnet nih, kan belum ada lah HP masih HP biasa. Ya HP BB masih dulu belum. BB ya. Masih BB. Yang aku dulu ambil HP-nya dan kamu ngejar aku itu setengah mati ya. Ya terlalu privacy soalnya. Itu bukan terlalu privacy, karena itu kayaknya itu ada rahasia yang luar biasa di situ. Iya sih, Bang. Dia kejar-kejar tuh. Dan tenaganya ngeri banget loh waktu itu. Sampai sekarang HP ku belum pernah dipegang orang. Nggak boleh, privacy soalnya. Bukan, kamu menyimpan sesuatu yang sangat fundamental loh menurutku. Terbongkar semuanya. Iya, tahu. Itu tuh poinnya tuh. Itu poinnya lah. Nah, terus nggak usah ketawa kamu ya. Ketawa, tadi kan nggak usah ketawa. Nah, terus habis itu buka pengumuman keterima. Wih, langsung udah senang-senang nelpon orang tua lo, nelpon. Karena memang di rumah lagi nggak ada siapa-siapa kan. Nelpon, ngubungi keluarga semuanya, kayak ya bersyukur lah setidaknya kan keterima gitu loh. Terus mikir lagi, yakin gak aku serius kayak ini, keterima betulan kayak ini gitu kan. Terus ya habis keterima ngurus berkas semuanya. Ngurus berkas juga agak-agak ribet karena memang posisinya kemarin itu kalau di Unmul dia ada martikulasi 1 minggu. Dikasih tahu kayak mana pembelajaran di FK gimana, gini. Terus juga sambil ngurus berkas. Nah, ngurus berkasnya juga kayak bolak-balik foto inilah itulah, soalnya kan bukti foto rumah semuanya harus minta dari tanda tangan RT dan lain-lain. Terus keterima, ya udah bersyukur sampai berat sekarang. Gak? Berat sih, nyesel sebenarnya, ada menyesal, tapi ini udah di ujung gitu kan lagi skripsian. Kayak mau nyerah tapi ngapain sih nyerah gitu. Ditambah lagi ini teman-teman nggak asal tahu kita bikin konten di tengah apa ya sebutnya, kayak di tengah sebuah kesedihan ya. Iya. Sebuah kesedihan kita ngadapin wabah pandemik corona ya, atau disebut COVID-19. Ya. Berarti skripsinya tertunda dong ya? Iya, tertunda. Terus juga semuanya dilakukan kuliah online, bimbingan online, terus kalau mau maju seminar juga online, semuanya online. Jadi kita bikin ini nggak rame ya, kita cuma ada 4 orang di sini ya. Iya. Ya. Padahal banyak. Kenapa cuma berempat? Biasanya banyak ya kan? Iya, biasanya banyak. Dan satu lagi kesenangan buat mereka nih yang terus rame-rame, UN dihapuskan ya kan? Seneng nih. Kenapa skripsi tidak dihapuskan? Nggak bisa lah. Susah Kak. Ya. Nanti kita akan ngobrol tentang corona ya, tapi kita ngobrol tentang kita berdua dulu. Iya. Dulu kenapa sih? Nah, kita ini kan ngomongin tentang, ini kan konten acaraku nih. Apa sih yang membuat dulu Messi tertarik dulu belajar dengan Daud? Oh, ikut itu ya? Nah, film pertama itu, dan bisa bertahan sampai habis. Padahal kan sampai habis. Iya, sampai habis kan. Ya, meskipun Daud tidak berjalan. Iya, tapi Daud kan kejam, pemarahan itu. Dulu ya? Iya dulu, sekarang kan beda. Kok mau bertahan? Kamu salah satu sekian muridku yang mau bertahan tuh banyak loh.
sedikit loh. Kalau dihitung-hitung mungkin dari aku dari 2002 yang ngelatih ya. Lebih tepatnya ngelatih 2002 itu ngelatih teater. Tahun 2000, kamu lulus tahun berapa sih? 2015 ya. Aku tuh ngelatihnya tuh mulai dari tahun film itu mulai dari tahun 2013. Dari beberapa baca muridku hanya sedikit loh yang bertahan. Tiap angkatan berapa? 1, 2? Angkatan paling banyak yang bertahan itu angkatannya Madi. Enggak. Iya. Angkatan Madi, Faruk, Oji, Dodo di atasnya, Dodo nomor 2 angkatanmu. Paling banyak bertahan dan cewek semua. Kenapa kamu kembali lagi kenapa kamu aku sambil minum ya? Ini pembuatan istriku nih. Jadi ini isinya tahu apa? Apa? Jadi ini madu, jahe, jeruk nipis. Hangat, panas. Lagi booming kan? Enggak juga sih, karena ini dari dulu memang kesukaanku, cuma makin intens aja sih. Iya, makin sering minum makin sekarang. Sering minum. Ya jadi, kan dulu kelas 1 kan, itu dipromosiin yang di atas kak tingkatku, Buan Nizar, Vina, dan dia yang kecil tuh, semuanya kan mereka masuk tuh ke kelas 10-8 kan dulu. 10-8, promosi, terus kayak, udah ikut semuanya, ikut. Coba aja, soalnya kan nggak ada ikut apa-apa loh, kayak malas gitu ikut kayak bulu tangkis atau apapun, kayaknya ini enak deh gitu kan, lumayan bisa dipoto-foto, direkam. Ya meskipun tidak terlalu belajar, sebenarnya sih pengen untuk tampil di layarnya, bukan di belakang layarnya. Terus ikut satu bubuan tuh ikut semua, ternyata seru ya udah jalan-jalan di kayak keluh kesahnya enak juga kan, banyak juga kegiatannya kan, kayak syuting, kita ada latihan apa tuh yang kemarin sempat berguling-guling di tanah, latihan acting. Iya gitu-gitu acting. Kan kayak seru gitu ya? Seru. Memang pramuka aja ya bisa latihan guling-guling ya. Acting juga bisa guling-guling ya. Kok mau gitu? Dan tapi kembali lagi pertanyaanku, kok bisa sampai bertahan 3 tahun? Nah sebenarnya sih kayak ya berjalan aja gitu kak, kayak misalnya diajak ayo, kalau nggak diajak pun nggak apa-apa gitu kan. Karena kan memang kayak saya juga ada kegiatan sendiri kayak kuliah, tapi kuliah sebenarnya cuma sampai hari Jumat, terus cuma sampai sore, sisanya kan masih ada waktu luang. Cuma kadang memang kayak sekarang juga emang jarang sih mereka bikin video-video gitu ya. Udah berkurang kan. Kemarin aja sempat diajakin Ejas tuh buat lomba gitu-gitu, masih ikut. Kalau diajakin sih mau terus gitu loh. Selagi ada waktunya pasti ikut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lihat dari sosok Daud? Apa? First time ketemunya di mana ya kak? Ya di maksudnya di sini? Ya, lain di pertama kali di SMA itu kelas 1. Oh, yang promosi sama siapa tuh? Kak Ludi ya? Ludi. Tapi kan lain aku kan. Kan aku nggak bisa promosi, Ludi aja kan promosi kan. First time-nya lagi maksudku. Ludi lain Ludi. Ludi ya. First time maksudnya baru ikut nih. First time ketemu Kak Daud tuh kapan? Iya. Ya waktu pertama latihan lah. Bukan pengenalan dulu kah? Ya pengenalan. Ini ya, SMK 1 bukan? SMA 2. Tapi kan SMK 1 juga. SMK 1. Iya. Kayaknya di SMK 1 deh first time kan? Dan pertanyaannya adalah, kok kamu apa yang kamu lihat dari Daud selama 3 tahun kamu mengenal aku di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA? Kayak pertama lihat dari karya. Kayak aku kan nggak tahu tuh siapa yang bikin video klip kayak yang first time yang siapa istri Kak Daud video klip tuh. Kak Daud lo yang bikin kok. Nah itu kayak Kak Daud kayak dia bikin kayak kayak bagus gitu loh pertama, terus kayak bagus. Iya. Bukan kayak bagus. Nah, bagus itu, kan? Itu fenomenal loh. Itu viral kan sampai dibikin meme lah. Bukan meme sih. Video klipku itu diakuin orang loh. Nah, jadi ada salah satu, aku nggak bisa sebut oknumnya, itu video klipku itu kan dulu nggak ada watermarknya, tau nggak ya kan? Jadi aku bikin. Jadi nggak tahu kan orang. Nggak tahu, jadi kayak diambil orang, terus dia kayak nawarin untuk bikin video klip, terus pakai karyaku. Terus? Yes. Tawan orangnya? Tahu, makanya aku bilang nggak direkod. Terus?
Ya tetaplah ngeles lah. Ya nggak apa-lah. Ya tapi nggak apa-apa. Bukan, ya sebenarnya rezeki itu mau dia pakai karyaku atau apa kan rezeki Allah ngatur. Dia nggak pernah takut sih masalah begitu. Iya pernah, soalnya aku juga pernah lihat kayak bukan meme sih, kayak quotes tentang cinta. Nah video klip yang itu yang dapat. Bener. Nah terus ada tulisan quotes-nya di bawah kan. Terus ini kayaknya video klip deh gitu. Betul kan? Iya bener. Biasalah. Nah terus lanjut lagi. Ya itu terus karyanya terus. Terus kayak, pertama kayak kan agak-agak gondrong kan dulu kan. Rambutnya panjang sedikit lah. Kayak, sedikit. Stylenya bagus, first impressionnya bagus gitu kan. Kayak, kayak makin tertarik gitu. Nah kayak, gimana sih caranya gini. Pembelajaran tentang yang ikut kegiatan ini kayaknya Azura itu. Terus habis itu sering-sering ngumpul kan, udah tahu kelakuannya gimana ya udah gitu. Gila orangnya. Pemarah ya? Iya marah. Tapi habis itu kan di belakang layar nggak semarah itu. Nggak semarah itu ya. Pernah nggak satu momen kamu melihat aku marah banget dan takut gitu? Pernah deh kayaknya. Dulu lupa. Tapi itu kayak kan pernah loh ada deadline gitu. Kita disuruh bikin skenario lah, deadline-nya 1 hari gini udah pusing. Terus ujung-ujungnya nggak diterima juga karena emang terlalu basi ceritanya. Iyalah 1 hari siapa juga bisa bikin skenario dengan bagusnya. Aku satu kenangan dengan Messi itu yang waktu itu ingat nggak kita mobil tabrakan? Iya goblok banget ya. Itu ramai, itu naik peri, Bang. Iya naik peri. Kata orang Kuta itu perawaan kan. Maghrib loh ya. Iya, menjelang maghrib. Merawaan. Itu salah satu ini mobilnya nggak apa-apa. Bannya kan? Bannya hancur. Nabrak juga motor orang nggak sih? Iya, tapi nabrak biasa. Efek ini hindaran kan. Untung drivernya hebat kan. Itu kok gimana ya? Itu cewek semua loh. Cewek semua di dalam itu. Itu salah satu kenangan yang membuat aku akhirnya hampir 1 tahunan lebih aku nggak mau pakai mobil. Trauma. Nggak trauma sih enggak. Lebih takut kepada efeknya aku menyelakain orang. Maksudnya gitu, bukan trauma sih. Maksudnya ya udahlah kalau nggak penting-penting banget aku nggak nyupir. Jadi kalau disuruh nyupir, ada yang lebih bisa nyupir, ya udah itu aja. Kalau seandainya kepepet ya, akhirnya 1 tahun tuh. Akhirnya waktu itu pakai mobil ya gara-gara nggak ada yang bisa nyupir. Akhirnya mau pakai mobil. Iya itu kan menang abis itu Kak. Ya tetap kepikiran kan. Uangnya kan untuk bayar itu. Iya. Bayar mobil aduh. Udah hadiahnya nggak seberapa ya. Cuma kirain 1 juta lagi. Iya lama lagi. Jadi kan dikasih, jadi acara itu seremoni aja. Dikasih, ternyata amplopnya kosong ya. Terus? Ya enggak kan cuma seremonial aja. Ternyata ya tadi itu. Cuma seremonial aja. Itu ya, itu kenangannya kita ya. Merawaan. Sekarang orang yang dulu saya kenal sekitar 5 tahun yang lalu, sekarang adalah seorang calon dokter. Apa cita-cita, apa yang akan dilakukan ketika sudah menjadi dokter? Masih panjang ya perjalanannya? Masih panjang. Setahun 2 tahun ya? 2 tahun lagi lah. 2 tahun lah. Saya koas masih agak lumayan 2 tahunan. Apa harapannya ketika menjadi dokter? Tetap pengen jadi gaul begini? Sebenarnya sih, kok sekarang sih dipikirin kan pasti banyak nanya, habis dari dokter mau spesialis apa? Nah itu aja masih belum kepikiran gitu kan. Soalnya kan seiring waktu berjalan, dokter kan banyak yang lulus, banyak yang udah kesini kerjanya di sini. Terus juga untuk sekarang juga dokter umum sih katanya itu masih ada persyaratan lagi untuk bisa buka praktek. Jadi pesaingnya itu lebih banyak. Nah sementara kalau dipikirkan sih, kalau orang tua aku sih pengennya kayak dokter kecantikan, masih passion yang berbau-bau. Kalau dokter kecantikan spesialisnya tetap bisa dokter umum kan? Dokter umum tapi dia kalau kecantikan dia lebih spesifik. Iya maksudnya dia tetap bisa praktek orang demam sakit bisa. Itu. Dokter kecantikan masih bisa tetap kayak gitu kan? Iya, basic ilmu tetap itu kan? Tetap kan umum dari awal kan udah belajar semuanya. Tapi dispesifikan lagi ke kecantikannya kayak perawatan muka. Ya maksudnya tapi dokter kecantikan tuh bisa bikin resep obat demam gitu. Masih bisa ya? Oh gitu ya. Kenapa nggak langsung dokter kecantikan saja gitu?
Katanya sih kalau di Jakarta atau di luar kota itu ada langsung subnya ke kecantikan. Berhubung kemarin daftarnya itu di Unmul, jadi ya dokter umum dulu gitu. Oh gitu. Harapannya pengen jadi dokter apa? Nggak tahu sih. Pengennya sih spesialis kulit dan kelamin. Kulit dan kelamin. Kulit dan kelamin itu berarti kayak Tompi ya? Tompi kan yang plastik tuh operasi. Oh. Kulit dan bedah kelamin. Kayaknya Tompi rasanya. Bedah ya. Kulit dan kelamin. Menarik gitu. Menarik gitu. Itu akan kita bahas ya. Tapi nanti kita akan bahas di segmen kedua, kita ngomongin tentang kulit, pandemik corona. Apa sih yang di mata anak muda seperti kamu nih? Apa nih? Ya kan? Ya apa ini? Mati. Ya itu sih. Jadi kalau ngewawancarain, ini salah satu aku kan dulu pernah MC. Dan hampir 5 tahun, 6 tahun lebih aku udah nggak mau MC lagi. Karena bukan karena pengen fokus ke film bener-bener kan. Jadi memang sesuatu tuh kalau ditinggalkan ilmunya tuh jadi hilang gitu. Iya, semakin menipis. Jadi aku waktu yang dulu nge-MC di acara besar gitu tuh ngomongnya lancar banget. Pronunciation apa? Perkataannya enak banget, bahasanya bagus banget. Hilang. Ya. Kebiasaan, kepedean. Kurang diasah lagi. Bukan kurang diasah, nggak pernah. Jadi orang yang nggak pernah belajar itu lebih bagus daripada orang sudah pernah belajar terus meninggalin terus ngulang lagi, itu agak susah. Ya kayak misalnya kayak kamu kan dokter gitu kan. Dari nol ke dokter itu mudah, tapi orang dokter terus tiba-tiba dia pensiun jadi dokter gitu kan. Dia nggak akan, dia pilih jadi pengusaha 2 tahun 3 tahun dia meninggalkan ilmu kedokteran itu akan susah lagi mengingat. Iya. Jadi kayak nge-recall, kadang kayak kemarin juga teman saya yang baru koas, kan stasiunnya beda-beda tuh masuknya. Ada yang di stasiun bedah, ada yang di rumah sakit jiwa, misalnya di radiologi atau di manapun kan. Nah, kadang kan kita belajarnya udah dari awal kan, udah berapa tahun yang lalu. Untung dokter-dokter yang di situ itu masih kayak memaklumi, karena kan kita kayak nge-recall lagi dari sekian banyak nih pelajarin, nge-recall lagi kan, harus membuka lagi bukunya, harus bahas ini lagi. Oh iya ternyata ini. Jadi ya emang memori kita tuh nggak bisa menerima semuanya. Ya, ada memori jangka panjang, pendek kan. Memori jangka panjang dan pendek. Ini kalau mau mereka ini pendek semuanya. Jangka pendek nih susah. Ini jangka pendek. Dikasih tahu hari ini, besok, jangankan besok, dikasih tahu hari ini, 3 menit kemudian lupa sih. Kita akan ngobrol lagi tentang panjang nih segmen kedua. Iya. Sekaligus segmen pengakhiran di acara Ngoja. Iya. Asik nggak sih ya ngomong ngoja, tapi nggak apa-apa. Nggak ngojang. Tapi nggak apa-apa. Sesuatu yang nggak asing didengar itu ketika dibiasakan didengar pasti akan jadi branded, ya kan. Ya tetap nanti di segmen selanjutnya sama si wanita cantik ini, mantan murid saya di Ngoja, ngobrol aja.